Zanzabella menambah panjang daftar orang yang dimusuhi oleh Nikita Mirzani. Kali ini, bintang film komik 8 itu bahkan berani menyindir fisik dari Zanzabella di tengah sesi live bersama Fitri Salhuteru. Dalam kesempatan itu, mantan istri dipolatif ini terdengar memberikan sindiran pada bagian vital Zanza yang terlihat terbuka saat mengunjunginya di Rutan Serang beberapa waktu lalu. Ia bahkan menyebut bahwa payudara Zanza mirip dengan milik hantu penculik anak yakni Wewe Gombel. Ini semua gara-gara Kak Fitri. Makanya lain kali Kak, kalau mau ajak-ajak orang ya, yang jangan yang sarap deh. Kan nggak tahu yang sarap ada akun nih. Udah polisi aja nggak mau nganggap dia kan dikeluarin dari salah polisi. Terus setiap dia story apa tentang ngebelain gue nggak pernah repost, sakit hati, nyereh hati, emang enak. Dah, gue cuma mau bahas sampai situ aja. Betina, katanya nggak mau nyenggol gue. Tapi lu senggol-senggol gue juga, nggak konsisten lu. Udah gitu, pernyataannya fitnah lagi. Kayak gini, mau kalian jadikan panutan, kayak gini. Nggak ada berita kebenaran dari mulutnya, fitnah semuanya, ya. Contohnya nih, lihat ya, kata dia gue itu dipecat sama sahabat polisi Indonesia, padahal gue itu mengundurkan diri. Terus katanya kebanyakan pakai narkoba. Gue yakin. Hei, berkacalah sama dirimu ya. Dia sakit hati gara-gara nggak gue posting-posting. Kesalahan terbesar dalam hidup gue itu adalah tulus kasihan mendukung lo waktu lo dibui. Ya, lo tuh nggak pantas disandingkan dengan manusia yang rata-ratanya bernurani dan berakal. Tanya netizen ya, kalau ada orang yang gue tidak tanggapi sampai dia jungkir balik, sampai dia berbusa mulutnya gara-gara orde, berarti dia sampah. Ya, jadi nggak usah tanya kalau ini kak, kalau itu kak, berarti dia sampah, dia fix sampah. No, Kak Fitri no, sampah ditemenin. Kak Fitri juga agak gila. Siapa sih? Akik dibawa-bawa lagi. Nah, untuk kenapa saya berani melaporkan dia, Nikita Mirzani, ya, karena itu sudah keterlaluan memposting hoax dan pencemaran nama baik. Oh kan dia tidak sebut nama, memang. Tapi di situ, jadi buat pengalaman ya, gue pernah melaporkan orang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau kita datang, ya masalahnya apa, ini pak buktinya, ini selesai, ya. Nanti menjadi tersangka atau tidak, naik sidik atau tidak itu nanti urusannya. Tapi laporan diterima. Nah di Polda Metro Jaya agak sedikit berbeda, tapi tentunya keren. Kenapa? Di sana memang lebih sulit karena harus konseling dari pihak cyber dan lain-lain, ya. Jadi prosesnya panjang sekali, saya memakan waktu seharian untuk itu karena akhirnya laporan dibuat berdasarkan rekomendasi dari cyber, ya. So unsur pidananya pasti masuk karena laporan tersebut telah direkomendasikan oleh cyber team yang ada di Polda Metro Jaya. Walaupun prosesnya memang sangat panjang, penuh argumentasi, ya. Tapi saya sampaikan kepada mereka bahwasannya saya adalah anak informatika juga. Ya, saya paham dan kenapa nomor itu disertakan menjadi yang paling keras, ya. Karena adanya bukti masuk chat beribu chat yang menyatakan nomor ini disebar oleh Nikita Mirzani walaupun ujungnya ditutup. Tapi etika menutup itu adalah 3 digit di belakang. Ya, karena saya orang provider, saya tahu. Nah, begitu. Nah, kalau penutupan pengkaburan 1 angka di belakang itu berhasil, lantas kenapa orang bisa menchat saya dan menyerang get kontak saya dengan nama-nama yang tidak manusiawi? Ya. Apakah ada kerugian daripadanya? Pasti ada, karena saya punya bisnis. Ya. Saya punya rekan kerja. Karena saya wanita karir, bukan pengangguran, walaupun saya terlihat di sosial media. Sosial media dan influence ini bagian daripada pekerjaan saya. Apakah saya digaji? Tidak. Ya, untuk berita-berita yang beredar menyatakan ini itu, stop pembodohan masyarakat, ya. Pasalnya kenapa cuman pasal 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3? Memang itu dulu yang direkomendasikan oleh cyber. Tapi nanti akan ada pengembangan ketika penyidikan beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa ada pengembangan? Karena chat pribadi yang dilakukan oleh satu arah antara saya dan Fitri Salhuteru disebarkan oleh pihak ketiga yang bernama Nikita Mirzani. Ya, begitu. Terus buat kalian yang bertanya, Kak, apakah ada kata damai? Wallahi, demi Tuhan, saya tidak akan menerima kata damai. Tidak ada kata damai buat saya. Ya.
Karena apa? Karena mempertimbangkan perilakumu yang terlalu brutal, menghantam sana, menghantam sini. Dan sorry buat netizen saya, kalau kalian adalah lovers, jangan kirimkan isu apapun untuk memecahkan fokus kita kepada saya. Jangan, itu biarin aja, anyepin saja. Karena apa? Akun-akun itu adalah akun-akun bodong yang menurut saya di dalamnya pengelolanya adalah tim-tim yang pro mereka yang tidak berakal. Karena sejatinya orang-orang berakal itu tidak akan menyerang atau berdemokrasi dengan cara-cara yang salah. Begitu. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Kami akan terus memberikan update terkini hanya di Cendol Dawet.